Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025. Untuk kali ini saya masih melanjutkan kisahnya Asep ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini di season kedua, karena di season pertama kemarin sudah berakhir. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu setahun kemudian ya teman-teman, saat usia Asep sudah 20 tahun. Dan sudah banyak yang terjadi di dalam kehidupannya, bahwa Asep sudah menikah dengan Dea, Gepi dan Anggraini. Sementara itu Manti, istri pertama Asep, sudah melahirkan seorang bayi cowok yang tampan dan lucu. Namun bagaimana dengan Mami dan Dangke? Lalu apakah Asep mulai jadi alim dan tidak bertualang lagi? Maminya sudah punya izin menetap permanen di Italia dan tidak punya rencana untuk pulang ke tanah air. Mami bahkan pernah menghubungi lewat ponsel bahwa ia kerasan tinggal di Italia. Dan mengenai klien yang sudah ada di dalam daftar, ia kirimkan pada Asep semua. Yang jelas Mami sudah menyatakan pensiun dari kegiatannya sebagai pengelola. Bahkan salonnya pun sudah ditutup dan akan dijual. Lalu bagaimana dengan Dangke alias Dadang? Asep berhasil menjodohkan Dangke dengan mantan istri Bernard yang orang Jerman itu. Asep tahu bahwa Alida, mantan istri Bernard itu, ingin menjadi WNI. Alida minta tolong pada Asep agar ia bisa secepatnya menjadi WNI. Asep menyarankan agar dia menjadi mu'alaf, kemudian menikah dengan lelaki Indonesia. Itu pun tetap tidak bisa cepat. Dibutuhkan waktu lebih dari 5 tahun untuk menjadi WNI setelah menikah dengan lelaki Indonesia. Lalu Asep mengundang Dangke dan juga Alida untuk sekedar minum kopi di sebuah kafe. Maksud utamanya ingin menjodohkan Dangke dengan wanita bule itu. Dan ternyata misi Asep berhasil. Dangke menyatakan ketertarikannya kepada Alida. Terlebih setelah Asep membisiki bahwa wanita muda asal Jerman itu tajir melintir. Alida yang sudah menjadi mu'alaf menyatakan setuju untuk menikah dengan Dangke. Lalu bagaimana dengan pribadi Asep sendiri? Apakah setelah punya istri 4 orang itu, ia tidak akan berpetualang lagi? Namun inilah masalahnya, karena jiwa petualang masih berkobar di dalam dirinya.
Salah satu contoh adalah ketika Asep punya proyek pembangunan pabrik garmennya yang baru, yang letaknya di pinggiran sebuah kota, yang letaknya sekitar 60 km dari kota Asep. Kebetulan proyek itu letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Manti, yang kini tinggal ibunya yang masih ada, karena ayahnya meninggal 9 bulan yang lalu. Asep memang ingin pembangunannya memuaskan, karena pabrik yang kedua itu jauh lebih besar daripada pabrik pertama. Target marketingnya pun berbeda. Kalau pabrik lama target pemasarannya untuk ekspor ke Timur Tengah, maka pabrik kedua ini target pemasarannya di dalam negeri saja. Paling jauh mungkin ekspor ke Malaysia, Brunei, dan sekitarnya. Karena itu, Asep mengawasi pembangunannya seteliti mungkin. Karena ia merasakan pabrik pertama banyak kesalahan dalam membangunnya. Sehingga Asep merasakan ada beberapa bagian yang kurang efektif. Dan ia tak mau kesalahan itu terulang pada pembangunan pabrik barunya. Itulah sebabnya Asep belain menginap di rumah mertua, seperti yang dianjurkan oleh Manti, istri pertama Asep. Umi Saida, ibunya Manti, tentu saja menyambut Asep dengan kedua tangan terbuka.
Jujur sebenarnya Asep agak shock pada semuanya ini, sehingga ia harus menenangkan diri selama beberapa menit untuk menghadapi apa yang akan terjadi nanti. Asep memang kagum dan hormat kepada Umi sebagai ibu mertuanya. Karena itu, Asep tak mau berpikir macam-macam kepada wanita yang kesehariannya selalu berpenampilan serba tertutup itu. Tapi kini Asep mulai berpikiran macam-macam. Dan seperempat jam kemudian Asep berdiri dan melangkah masuk ke dalam kamarnya. Pintu keluar pun ia kunci, lalu melangkah ke pintu yang menuju kamar Umi itu. Memang benar, pintunya tidak dikunci. Dan Umi sudah menunggu Asep di sofa dalam kamarnya yang luas tersebut. Asep pun duduk di samping kanan Umi Saida, yang langsung disambut oleh Umi Saida. Asep hanya terdiam pasif. Tapi ketika Umi mengambil langkah duluan, Asep pun segera meresponnya. Dan akhirnya Asep pun bisa mendapatkan sesuatu dari Umi Saida, yang tak lain adalah ibu mertuanya sendiri. Asep tak pernah menduga kalau akan mengalami semua ini. Karena tadinya ia pikir Umi yang tampak taat beribadah takkan mau berpetualang bersamanya. Namun ternyata Umi memang membutuhkannya. Membutuhkan perhatian dari seorang lelaki. Karena sudah cukup lama Umi tidak mendapatkannya. Lalu Asep tidur dengan nyenyaknya di dalam kamar yang disediakan untuknya tersebut, dengan kebahagiaan sedalam lautan. Keesokan paginya ketika Asep baru bangun, Umi masuk ke dalam kamar lewat pintu yang menghubungkan kamar Asep dengan kamarnya. Dan Umi mengatakan bahwasanya ia mau ngasih hadiah sama Asep. Namun hadiahnya bukan barang, tapi seorang cewek Arab. Dan sebenarnya cewek itu adalah keponakannya sendiri. Ia Umi rawat sejak bayi karena kedua orangnya meninggal. Jadi dia itu anak yatim piatu. Dan sekarang usianya sudah 18 tahun. Dan kalau Asep mau, Umi akan menyerahkan sama Asep. Dan Umi berpesan, mohon menyayangi dia, karena dia itu anak yatim piatu. Dan sekarang orangnya ada di depan. Kemudian Umi pun memanggil cewek tersebut. Tak lama kemudian Umi pun masuk kembali bersama cewek yang katanya keponakannya itu. Dan Umi menyuruh cewek itu berkenalan dengan Asep. Lalu ia pun mengulurkan tangannya, lalu berjabatan dengan Asep sambil menyebutkan nama masing-masing. Dan cewek itu bernama Aisyah.
Umi mengatakan kepada Asep untuk menyuruhnya menikah secara siri, yang penting sah secara agama. Setelah itu Umi menyuruh Aisyah untuk menyiapkan sarapan pagi. Sementara itu Asep langsung masuk ke kamar mandi karena belum mandi pagi. Setelah mandi dan mengganti pakaian, barulah Asep menuju ruang makan untuk makan bersama Umi dan Aisyah yang saat itu mengenakan baju jubah putih dengan hijab putih pula. Sedangkan Umi Saidah mengenakan baju jubah coklat tua dengan hijab berwarna coklat muda. Asep tidak banyak bicara waktu menyantap sarapan pagi itu, tapi matanya terus-terusan mengamati kecantikan Aisyah, sampai Asep mendapatkan kesimpulan bahwa ia tidak salah pilih. Aisyah bukan hanya cantik, tapi juga anggun. Sikap dan perilakunya serba terkontrol. Rumah Umi Saidah terletak di sebuah kota agak kecil, tapi sudah ada mall dan supermarket, sehingga Asep tidak menemui kesulitan mencari mukena dan sajadah. Tak sulit pula mendapatkan seperangkat perhiasan emas. Semuanya untuk maharnya besok. Mungkin Asep akan menyertakan uang juga untuk mahar, seperti yang biasa dilakukan oleh calon pengantin lainnya. Asep tidak mau terlalu demonstratif. Uang untuk maharnya ia cukupkan 10 juta saja. Kemudian semuanya itu ia bawa ke rumah Umi sore harinya. Setelah pulang dari proyek pembangunan pabrik baru. Pada saat itu Aisyah sudah pulang ke rumahnya, yang kata Umi tidak seberapa jauh dari rumah Umi. Dan Umi tampak ceria setelah melihat semua benda dan uang untuk mahar itu yang dimasukkan ke dalam kotak-kotak dus dan ditutup dengan plastik bening, sehingga isinya kelihatan dari luar, termasuk sekepok uang merah itu. Semuanya itu dibeli dari toko yang khusus menjual kotak-kotak souvenir dan kado. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.